Halo, selamat sore kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada sore kesempatan kali ini kita ketemu dengan kasus pada Asus Frame H310 ya, revisi 2. Ya, kasusnya adalah pada motherboard ini ya, motherboard ini tidak bisa tampil ya dengan menggunakan internal graphic card atau PGA onboardnya ya, tetapi dengan graphic card ya atau graphic card PGA kalau orang kita bilang ya, dengan PGA itu bisa tampil ya. Kemudian dengan port HDMI juga bisa tampil ya. Permasalahannya adalah dengan menggunakan port PGA DB15, ini DB15 ya PGA ya. Masalahnya tuh ada di ini ya, di port DB15. Ingat, bukan portnya yang rusak ya, karena kebanyakan yang saya lihat tuh portnya rusak. Kalau port selama itu pinnya masih nyambung ke dalam motherboard itu tidak akan rusak. Dan jarang sekali ya, bahkan tidak pernah saya menemukan portnya itu rusak kecuali memang terbentur dengan benda keras ya. Oke, kita langsung saja ya. Apa sih persiapan yang harus kita lakukan ya ketika kita menghadapi kasus seperti ini ya, dengan VGA DB15 ya, port VGA DB15 ini tidak tampil, dengan external graphic card tampil, dengan HDMI tampil. Oke ya, kita akan buka ya board view-nya. Ya, ini board view aslinya ya. Kita langsung ke VGA-nya ini ya. Nah, VGA ini memiliki pin 15 pin ya, dimana pin-pin pentingnya itu adalah pin 9 adalah port untuk untuk supply-nya data ya, 5 volt pin 9. Kemudian kita ketemu dengan pin 1, pin 2, pin 3 itu adalah RGB ya, red, green, blue ya, pembentuk warna ya. Jika ada masalah dengan warna, misalkan dominan merah, dominan biru atau putih ya, itu masalahnya di RGB ya, di RGB-nya ya. Kemudian pin yang penting lagi adalah DDC data dan DDC clock, yaitu untuk komunikasi ya antara monitornya sendiri dengan chip penghasil gambarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sinyal sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Nah, pada kasus kebanyakan di motherboard yang tidak bisa tampil dengan DB15-nya itu dikarenakan adalah sinyal vertikal sinkronisasi dan horizontal sinkronisasi. Ini nih sinyalnya. Nah, ini PGA horizontal sinkronisasi dan PGA vertikal sinkronisasi. Untuk dapat melihat apakah sinyal tersebut berhasil dibangkitkan oleh chip penghasil gambar digital itu ya, kita wajib mempergunakan sebuah osiloskop ya, karena memang itu berupa data sinyal vertikal dan horizontal sinkronisasi itu ya. Nah, kalau dengan menggunakan multimeter hampir tidak bisa dipastikan apakah sinyal itu hadir atau tidak ya. Setelah melakukan pengukuran dengan osiloskop ya, ternyata di kedua pin sinyal sinkronisasi ini ya, horizontal dan vertikal sinkronisasi ini, ternyata sinyalnya tidak ada ya. Dan itulah yang menyebabkan ya motherboard ini tidak bisa tampil dengan menggunakan DB15 ya. Kita lihat seperti apa ya metode pengukurannya ya. Jadi kita akan mengukur ya, karena ini sudah tampil ya, sudah normal kembali. Kita akan mengukur sinyal sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Ini mengingatkan
saya tentang ya pelajaran dulu ya waktu di STM ya. Tahun berapa itu? Tahun 94 kalau nggak salah saya lulus STM itu ya, tentang pelajaran televisi berwarna ya. Itu ada istilahnya sinyal RGB ya, red, blue, green, kemudian vertikal sinkronisasi dan horizontal sinkronisasi. Ya cukup lama lah, berapa tahun dari 94 sampai sekarang ya. Dan waktu itu tidak terpikir ya, cuman memang masih terngiang-ngiang ya, karena ya salah satu sebuah pelajaran yang menyenangkan. Oke ya, kita langsung saja ya mengukur sinyal sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horizontal. Sebelum ini tampil ya di pin, Anda lihat ya ini di ini untuk HDMI-nya ya, ini HDMI-nya, dan yang sono itu untuk PGA-nya. Sebelum yang PGA-nya ini yang bermasalah. Oke, jadi pada pin nomor 6 ya, itu ada sinyal namanya vertikal sinkronisasi. Kita ukur ya di sini. Sinyalnya itu berupa memang sinyal digital ya. Oke ya, kita coba ukur ya. Sebentar ya. Ini kurang mengenakan ya bentuk sinyal itu. Sebentar. Oke, di sini ya. Nah, itu ya sinyalnya. Nah, ini adalah kita akan autokan ya, Pak. Sebentar ya, karena nggak ada operator nih. Kita akan autokan. Nah, itu ya sinyal sinkronisasi vertikalnya ya. Sebentar saya akan ini dulu ya. Coba setting dulu osiloskopnya. Oke. Ya. Biar tampak ganteng gitu sinyalnya itu. Nah, ini ya. Sinyal sinkronisasi vertikal seperti ini ya. Seperti ini sinkronisasi vertikalnya ya. Kemudian yang satu lagi sinkronisasi horizontalnya. Nah, ini ya sinkronisasi horizontalnya. Nah, ketika pertama kali datang nih unit ya, kedua sinyal itu tidak berhasil dibangkitkan ya oleh sebuah rangkaian penghasil sinyal tadi, yaitu IC, namanya IC RTD, jenisnya berapa ya ini ya? Nah, jenisnya adalah IC RTD 2166 ya. Ini adalah sebuah penghasil sinyal vertikal dan horizontalnya. Ya, jadi si RTD itu nggak mau menghasilkan kedua buah sinyal itu ya. Apakah penyebabnya itu IC ini ya? Ternyata setelah ditelusuri ya, semua syarat dan prasyarat untuk IC ini bekerja itu sudah hadir ya. Sudah ada, sudah memenuhi syarat lah si IC ini ya, supaya merubah sinyal digital ya menjadi gambar. Hanya saja kalau kita perhatikan ya, di sini ada sebuah dioda ISD. Nah, ini ya. Nah, ini dioda ISD ya. Dioda ISD ini ya seperti proteksinya untuk sinyal-sinyal tadi ya. Pertama DDC clock, DDC data, vertikal sinkronisasi dan horizontal sinkronisasi. Nah, kalau Anda perhatikan ya, mengatasi masalah-masalah seperti ini ya, lebih gampangnya itu Anda mencari proteksinya itu ya. Kalau kita lihat di sini ya, di korbannya, nah ini ya proteksinya ini ya. Nah, ini bentuk ininya. Anda lihat ya di dekat ini sudah tidak ada lagi ya proteksinya. Tidak ada lagi, ini sudah tak cabut dua-duanya ya. Itu proteksi untuk sinyal horizontal, vertikal, DDC data, DDC clock, kemudian yang di bawahnya itu untuk sinyal RGB-nya, RGB, red, blue, dan green ya. Jadi cara yang paling mudah sebelum Anda melakukan pengukuran lebih lanjut ya, mengatasi masalah dengan PGA internal ya, mohon maaf, dengan grafik card internal itu tampil, tapi dengan grafik card onboardnya nggak tampil ya. Sebenarnya saya menghindari bahasa PGA itu ya,
PGA card saya menghindari ya, karena itu salah kaprah ya kawan-kawan. Kalau Anda nyebut PGA card itu salah kaprah. Yang betul itu adalah display card ya. Ya, karena PGA itu adalah jenis jenis sebuah sebuah layar ya, layar PGA, layar CGA kalau dulu ya. Kalau saya kenal dulu itu layar CGA, layar PGA, layar CGA, terus meningkat lagi ke EGA, dari EGA itu meningkat lagi ke PGA, meningkat lagi ke Super PGA, meningkat lagi ke XGA, ya kesana sampai sekarang mungkin teknologinya sudah apalah ya, mungkin sudah Full HD, di atas Full HD ada teknologinya IPS dan lain-lainnya ya. Itu jadi permasalahannya ya, mengatasi dengan layar tidak tampil dengan layar PGA ya, dengan PGA dengan display card onboardnya nggak tampil, tapi dengan graphic card itu tampil ya, yaitu disebabkan karena dioda ISD. Seperti apa dioda ISD itu? Kalau kita lihat ya, buat kawan-kawan BMY, nah ini ya, ini adalah sebuah dioda ISD ya. Jadi fungsinya mungkin dia sebagai proteksi terhadap arus surja ya, mungkin ya aku juga nggak begitu paham lah lebih dalam, silakan aja tanyain ke pakar-pakarnya. Yang jelas dioda ini tak remove ya, itu bisa tampil dengan VGA ya, bisa tampil dengan HDMI ya. Itu saja yang mau tak informasikan ya buat kawan-kawan. Semoga di video ini bermanfaat buat yang membutuhkan. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.